Sebenarnya cuma mereka nggak mau ngomong Betul. begitu. Bahasa mereka menyederhanakan partai. Bahasa mereka ya supaya kita nanti dalam mengambil keputusan di parlemen tidak terlalu susah karena partainya sedikit. Bahasa-bahasa itu dijadikan argumentasi. Tapi yang sesungguhnya udah lu nggak usah ikut, gua aja, Iya. gitu lah. Kita ingin meyakinkan presiden bahwa demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang memberikan ruang pertarungan yang samalah kira-kira. Bukan ruang yang belum bertarung udah dikalahin dengan sistem. Contoh Nasdem, Gerindra sendiri. Nasdem di Depok nggak lolos waktu itu, bayangin. Itu kan Nasdem jadi marah. Ini apa-apa nih KPU. Gerindra di satu kota juga ada nggak lolos. Ini apa-apa, kita aja udah punya kursi gitu loh. Pemirsa, kembali lagi di program OTT On The Table. Kali ini kami mengundang seorang living legend, ya, living legend di dunia perburuhan. Saya tuh mengenal beliau, mendengar, mengikuti itu sebelum ada undang-undang ketenagakerjaan, sebelum Bu Megawati menjadi presiden, itu beliau sudah melanglang buana, ya. Hari ini kita kedatangan Insinyur Said Iqbal MA. Beliau adalah Presiden Partai Buruh, ya, kalau di Partai Buruh namanya Presiden. Terima kasih ya sudah hadir, Om Said. Ini lagi ramai itu soal Sekber GKSR, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Iya. Apa sih itu, Bang? Ya, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Waktu itu kita dari Partai Buruh anjang sanalah silaturahmi ke Hanura, Bang Oso. Kita Bang Oso, senior ya kan? Iya. Senior sebagai politisi senior, kita ngobrol, Bang. Kalau kita gabungkan suara non parlemen ini kan 17 jutaan lah kira-kira. Itu berarti adalah nomor 4 dalam urutan pemilu perolehan suara yang di parlemen. Artinya kita kan juga bisa menyuarakan, artinya ada 17 juta loh pemilih. Kalau umpama 3 partai politik PSI, Gelora, dan Garuda tidak ikut serta, kita nomor 7 di atas Demokrat dan PAN. Artinya kalau melihat angka-angka perolehan suara itu rasanya layak kita bergabung menyampaikan apa yang menjadi pandangan-pandangan dan gagasan kita. Nah saat itu Bang Oso dan beberapa kawan-kawan dari Hanura merespon, ayo kita obrolin ke beberapa partai lain. Nah karena Bang Oso senior, beliau teleponlah beberapa ketua-ketua umum partai politik. Antara lain Pak Mardiono P3, kemudian juga Bang Gugum dari Ketua Umum PBB, ada Bang Ridho dari Umat, dan beberapa partai lain. Dan dari Partai Buruh coba berkomunikasi, Ketua Pemenangan Pemilu kita yaitu Katimsus kita sebut Bang Said Salahuddin komunikasi ke Bang Ferry Perindo, Bang siapa tuh PSI Bang Raja Juli, ya kan? Nah dari situlah bergulir. Kemudian ada satu pertemuan, setelah pertemuan pertama itu ada satu pertemuan yang besar mengundang seluruh ketua umum dan ada beberapa partai politik yang hadir. Kira-kira ya 7 partai politik non parlemen itu. Non parlemen. Ya. Ada Hanura, P3, Perindo, Partai Buruh, kemudian ada PBB, ada Partai Umat, dan satu lagi apa ya? Pokoknya ada 7 ya, saya lupa ya satu lagi. Nah di Hanura itu mulai diperkenalkan, apa nih namanya? Maka bersepakat pilihan namanya Bang Oso mengusulkan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Intinya tujuannya apa? Intinya bertujuan ada 17 juta suara yang harus juga didengar ketika berbicara tentang pemilu nanti 2029. Baik undang-undangnya, sistem pemilunya, sistem verifikasinya, dan juga ada keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan, dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan turunan-turunan lainnya. Nah dari situlah bergulir terus. Nah udah rapat berikutnya di Partai PBB, kemudian di Partai Perindo, PBB, baru terakhir di Partai Buruh.
Nah, ketika Partai Buruh menjadi tuan rumah, kita bersepakat untuk deklarasi. Para ketua umum tanda tangan. Misal contoh PSI menyatakan tidak bergabung dulu, dikirimkan oleh Raja Juli Antoni sebagai sekjennya melalui WA. Kemudian resmi Gelora membuat surat tidak bergabung, dan Partai Garuda hanya melalui telepon juga tidak bergabung. Jadi udah fix tuh. Cuma 7 ketua 7. umum, Oke. ya 7 ketua umum. Nah, Kira-kira itu. Enggak, jadi gini, orang kan dengar Sekber, GKSR, ini partai non-parlemen berkumpul. Apa yang mau didorong? Pertama, ada, kita menyebutnya, saya waktu itu membagi dua isu, dua tema, dua agenda. Oke. Satu kita sebut main issue, isu utama. Yang kedua secondary issue, isu turunan. Main isunya isunya? 4. Yang pertama parliamentary threshold. Kita ingin berjuang untuk memberikan masukan, ya. Strategi yang kita bangun tuh istilahnya konsep lobby aksi. Kita siapin konsep, kita lobby ke Presiden Republik Indonesia, kita lobby ke pimpinan DPR, ya. Kalaupun ada aksi, ya nanti kita mendiskusikan apa bentuk aksinya. Parliamentary threshold yang kita harapkan adalah 1%, agar jangan lagi terulang 17 juta suara ini hilang sia-sia. Saya ambil contoh misal P3, itu kan partai tua kan, Iya, iya. hanya kurang 200.000 suara, akhirnya Ya. tidak bisa masuk ke parlemen. Ada 12 kursi kalau nggak salah. Ya, Kan ya. sia-sia perjuangan partai yang didirikan oleh istilah mereka itu para ulama. Tapi tetap diisi dong. Apanya? Tetap ada yang ngisi dong, 12 kursi itu tetap ada yang isi walaupun partai lain. Iya, terdistribusi ke partai lain. Iya, iya. Kan tapi kan secara ideologi mereka berbeda mungkin dengan partai-partai iya, yang iya. mengambil suara-suara terdistribusi itu. Bahkan saya contohin, saya waktu itu diundang kira-kira 10 tahun yang lalu di Jerman. Di Jerman itu para peminum bir, ini kan saya cerita gitu ya, Iya, para iya, peminum bir oleh wali kota dibatasi, hanya boleh minum bir di kafe-kafe, di bar-bar sampai jam 9 malam. Para peminum bir marah mereka, apa-apa nih wali kota, kok kita mau minum bir dilarang Dibatasin. gitu. Maka mereka mendirikan partai peminum bir. Nah, betul, partai peminum bir ini benar. Ada itu. Ada. Wow, baru Saya waktu tahu itu nih. keliling ke Jerman ya, ada satu kota saya lupa. Kalau saya nggak salah Bern, kota Bern itu. Nah, para partai peminum bir ini kemudian ikut pemilu, menang. Kemudian ikut pemilu lagi, wali kotanya mereka bebasin minum bir. Ya, wali kotanya mabok. Iya, makanya itu. Nah, jadi maksud saya cerita itu dalam Iya, kasus iya, P3. iya, iya. Dalam kasus Sebegitu aja begitu masih mudah. bisa. Iya, Oke. bisa. Artinya tidak ada suara rakyat yang hilang karena misal tentang pemilihan presiden presidensial threshold kan udah 0%. Untuk pemilu kita minta parliamentary threshold memang tidak 0% tapi 1% lah, ya. Kemudian pemilu pilkada nanti Partai Buruh melalui Sekber ini mengusulkan supaya pilkada juga 0%. Orang presiden aja 0%, kenapa pilkada nggak 0%? Jadi partai-partai non-parlemen yang sekarang ini andaikan lolos peserta pemilu kan dia boleh. Itu nomor 1. Nomor 2, main isunya verifikasi. Kita mengharapkan ada suatu keadilan lah. Kan partai non-parlemen sudah diverifikasi juga bersama partai parlemen sebelum ini di 2024 sebagai peserta pemilu, udah verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Ya, Kan ini ya. berat. Ya, ya. Bang Deddy Ya, tahu ya, lah ya, ya. bagaimana beratnya kita ini kan, Ya, Bang ya, Deddy ya. kan. Nah, kita mengusulkan ya udah, partai yang sudah ada kursi di parlemen, dia aja ada kursi, dia sih nggak usah diverifikasi, cukup mendaftar. Oke. Ya kan, karena udah ada kursi. Artinya kan? cuma dia mendaftar Saja. Saya mau ikut pemilu. Saya ikut pemilu, Oke. betul. Itu Nah, parlemen. parlemen. Yang non parlemen cukup verifikasi administrasi, kan faktualnya udah. Non parlemen yang menjadi peserta Peserta pemilu, Oke. non parlemen yang peserta pemilu. Kalau partai politik yang lama mau ikut lagi peserta pemilu atau partai mau ikut pemilu, baru dia verifikasi administrasi dan faktual. 3 ya jadinya. Ada 3 step. Oke. Mendaftar saja, Vermin saja kita singkat, Vermin dan Verfak. Verfak. Baru yang main isu ketiga adalah sistem pemilu. Kan ada terbuka, tertutup, proporsional. Nah, kita campuran, bersepakat campuran, ya kan? Terbuka, proporsional. Nanti bagaimana modelnya itu nanti kita mau diskusikan. Tapi kita mengistilahkan sistem pemilu campuran. Dan yang keempat, dana parpol. Dana parpol kan selama ini hanya untuk yang parlemen. Satu suara misal Rp1.000 kalau saya nggak salah. Ada usulan bahkan 10.000. Nah, harusnya yang non parlemen
ya yang peserta pemilu nih kalau saya sebut Ya, ya, non-parlemen, ya, ya, ya. peserta pemilu, dia juga dapat dong dana parpol. Wong dia ada suara kok. Karena di situ kan jelas dalam Kan dihitungnya undang-undangnya. kursi masalahnya. Maka itu dalam undang-undangnya kan jelas dana bantuan parpol dari pemerintah adalah untuk pendidikan politik. Ya, ya. Artinya semua partai politik punya hak dong untuk mendapatkan dana pendidikan politik itu. Maka perhitungan jangan kursi tapi suara. Sehingga non parlemen misal suaranya kayak seperti Partai Buruh 976.000 ya kali 1.000 Ya, misal ya, kalau ya, itu ya, kalau ya. 10.000 Garuda Karena misal berdasarkan dari berapa pasal itu. suara Oke. gitu. Nah itu kita sebut main issue ada 4. 4. Kalau turunannya ya ada macam-macam lah. Ada misal kan sebenarnya untuk menghindari money politik uang itu sebenarnya kan di saksi. Kuncinya kan di saksi. Ya, ya. Begitu KPPS selesai perhitungan suara di tiap-tiap Saksi udah TPS tempat pemilihan suara, kalau nggak ada saksi, disitulah mulai terjadi kan Ya, ya. suara yang tanda petik dicuri, ditukar, dihilangkan, ditambah, yang kemudian menuju ke PPK tadi. Nah, Partai Buruh berpendapat seharusnya dengan adanya aplikasi Sirekap dan kemajuan teknologi, sistemnya walaupun tidak ada saksi, setiap KPPS berkewajiban mengirimkan hasil pemilunya di TPS ke KPU pusat melalui sistem Sirekap yang benar ya, Ya, bukan ya, Sirekap ya. yang aneh-aneh Ya, itu. ya, ya, ya. Tapi secara bersamaan ada tembusan ke kemarin kan Partai. 18 partai politik peserta pemilu. Sehingga suara Partai Garuda, Partai Buruh tahu, Partai Garuda tahu suara Partai Golkar dan Partai Buruh, nggak ada yang bisa Nggak bisa curang. curang. Jadi semua data. Semua data bisa dimiliki oleh semua partai politik. Tapi tentu partai politik harus mempersiapkan suatu aplikasi yang mirip dengan Sirekap. Jadi begitu si KPPS ngirim Masuk ke langsung ke Sirekap, dia gitu. dia link Tarik, ke dana supaya ke tidak ada partai perubahan di politik. situ. Sehingga ketahuan kalau ada yang curang. Ini Ya, kan ya, bisa. ya, ya, ya. Google kan biasanya kan Mahkamah Konstitusi ketika ada gugatan selalu ditanya datanya mana Ya, dan di TPS mana. Karena kita nggak punya saksi, ya karena keterbatasan ya, ya. kader mungkin, karena keterbatasan yang Dana. pasti nggak ada uang dana, karena keterbatasan mekanisme kita daerah-daerah yang terpencil sana kita nggak punya, hanya punya pengurus tapi nggak punya saksi di TPS, Ya, ya, TPS ya. karena jumlahnya kan terbatas. Nah, dengan demikian akan terhindar kecurangan sehingga lebih baik dana-dana saksi atau dana-dana Bawaslu sebagai pengawas yang juga Panwaslu itu nggak efektif juga, dikuatin sistem Sirekap. E-voting sebenarnya kan mekanisme Sirekap, Iya, iya, ya kan? iya, iya. Cuma kan kita nggak mau menyebut e-voting. Oke, kalau begitu Sirekapnya kita kuatin. Misal kita ambil aja dari Prancis. Ya kan, jangan ITB lagi, bukan kita nggak mau percaya, faktanya kok begini gitu loh, ya kan? Nah, Ambil yang udah jadi lah. ambil yang udah jadi aja. Di Perancis, di Amerika biasa kok mereka e-voting. Nah, Sirekap itu sebenarnya mirip dengan e-voting, kira-kira hampir mirip mekanisme sistem aplikasinya, tapi saya nggak ngerti lah, Bang Ya, Daniel ya, lebih ngerti ya, kan ya. jago kayak gitu. Tapi kita kuatin aplikasinya. Saya yakin nggak akan, kalaupun ada kecil sekali orang melakukan penyimpangan suara, karena hari itu selesai ditutup, hari itu kita tahu suara masing-masing partai. Ya, Nah, ya. itulah gerakan kedaulatan suara rakyat, maka istilah Bang Oso itu gerakan. Jangan perhimpunan, jangan aliansi. Karena kita ingin bergerak agar suara rakyat itu berdaulat. Baik yang kita sebut dengan di parlemen maupun yang Gini, kita sebut di non-parlemen. non-parlemen. Kira-kira begitu, Bang. Nah gini, Om Iqbal ya. Saya langsung bicara poin per poin nih. Ya, saya mau challenge lah. Iya. Ini kan kalau bicara parliamentary threshold, ini kan sudah ada putusan MK. Ya, nomor 116. Ya, artinya kalau yang dibaca oleh masyarakat bahwa Sekber ini mau melakukan gugatan ke MK lagi. Iya. Uang itu belum dijalankan, mau gimana mau digugat? Ya. Terus 1%-nya hitungannya apa? Nah, jadi pertanyaan Bang tadi tepat sekali. Sebelum ada Sekber GKSR, Partai Buruh paling sering melakukan JR tuh. Kita udah JR 116 keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tadi parliamentary threshold, prinsipnya ada, tapi tidak boleh 4%.
Prinsipnya kan itu kan. Nah, berapanya diserahkan pada pembuat Pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, Partai Buruh mencoba masuk. Kenapa? Karena ada presidensial threshold 0%. Kenapa sekalian aja parliamentary threshold 0. Prof Yusril juga sempat ngomong tuh. Kalau gitu parliamentary threshold 0% juga. Karena PBB punya kepentingan. Waktu itu Prof Yusril masih ketua umum PBB. Dan bahkan sebagai Menko, beliau tetap, Menko Hukum tetap berpendapat demikian. Nah, partai kemudian mengajukan. Nah, di situ pertanyaan Bang Teddy terjawab. Kata mahkamah nggak bisa putuskan nih permintaan kamu. Karena 116 keputusan mahkamah belum dijalankan. Itu. Kamu boleh bisa menggugat kalau 116 sudah dijalankan dalam bentuk parliamentary threshold, itu salah satu keputusannya berapa persen dari si pembuat undang-undang. Nah, kemudian di GKSR bukan ditolak. Jadi gugatan Partai Buruh Judicial Review-nya bukan ditolak. Iya, karena harus tapi jadikan harus dulu jalanin nih. dulu gitu. 116 kata si mahkamah. Betul. Nah, oleh karena itu kita lapor ke Sekber GKSR sebagai sebuah diskusi karena main isu. Nah, berkembanglah kalau 0% nanti ada kekuatan pemodal. Ya kan, misal kata Partai Buruh dikasih duit, Partai Buruh dikasih duit, kan dia bisa setir. Partai-partai kecil, bahkan partai yang baru dan dia kemudian lolos jadi peserta pemilu bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu dalam diskusinya ambil rata-rata, hukum rata-rata. Dari 7 partai ini atau 10 partai non parlemen tadi, di angka berapa sebenarnya? Nah, ketemulah angka 1% adalah angka rata-rata di titik tengah. Karena contoh Partai Buruh 0,64%. Partai Garuda mungkin sekitar 0,4 atau 0,3%. Kemudian partai yang paling telak itu kan P3 3,5 sekian persen, ya kan dikit lagi tuh. PSI 2, sekian persen, Hanura 1, sekian persen, Gelora 1, sekian. Nah, diambillah angka rata-rata kemampuan partai dalam 3 kali pemilu seperti di angka 1%. Jadi akumulasi angka itu dibagi dan kita dan dari Sekber melihat hukum rata-rata di 1% nih bisa gitu. Seperti PSI, Gelora, Hanura harusnya lolos, Partai Buruh tinggal sedikit lagi gitu loh. Tapi kan masalahnya kan sekarang adalah kekuasaannya kan ada di parlemen. Nah, sedangkan Sekber bukan orang parlemen nih. Itulah yang saya bilang tadi. Jadi GKSR kasarnya nih orang akan bilang nih ya, orang akan bilang Sekber lagi memohon-mohon dong ini jadinya. Sebenarnya bukan memohon, kita hanya ingin menunjukkan, parlemen, Pak Presiden, tolong perhatikan juga suara kedaulatan rakyat yang GKSR ini, katakanlah yang 7 sekarang aja ya. Dia nomor 7. Demokrat dan PAN aja di parlemen Anda dengar. Andaikan ada Stambus Accord, menggabungkan suara partai sebelum memilih itu kan Stambus Accord, kami punya juga ruang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini fairness, lebih pada fairness. Sama kayak beberapa negara-negara maju kan parliamentary threshold itu bukan syarat untuk lolos di parlemen atau tidak, tapi syarat untuk menjadi pesertanya. Gitu loh. Nah, memang ini kuncinya kita berkeyakinan di Presiden Prabowo. Dan seperti Partai Buruh dan GKSR termasuk Bang Oso sebagai Bang Oso terpilih tuh ketua umum Partai Hanura sebagai ketua umum GKSR. Kita berpendapat termasuk Bang Oso dan Partai Buruh juga, Hanura dan partai yang lain, kuncinya dari Pak Prabowo. Kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita berkeyakinan Pak Prabowo ini termasuk demokrat dalam demokratis di dalam mengambil keputusan-keputusan. Beberapa kebijakannya ada keberpihakan pada rakyat kecil, di beberapa kebijakannya juga mengarah kepada demokratisasi. Maka GKSR salah satu agendanya adalah bertemu pada Presiden Prabowo, meyakinkan beliau untuk supaya beliau juga mendengar suara ini di parliamentary threshold 1%. Gue mau coba sinis ya. Kapan lagi ya living legend kita sinisin ya. Bro, kan begini nih, parlemen itu kan bukan seperti MK yang tidak punya kepentingan politik. Yes, betul. Ngerasa nggak bahwa ini kayak nabrak tembok sebenarnya? Karena begini nih, ya namanya pemilu pertarungan. Betul. Ya dong. Kepentingan di situ.
untuk mendapatkan kekuasaan. Memang Betul. begitulah Memang partai politik begitulah ya, tujuan partai politik. berpartai politik. Betul. Kan nggak mungkin kue mau dibagi-bagi, Itu betul sekali. ya kan? Exactly. Nah, artinya kalau kata si DPR RI, kita nggak mau, kita malah mau naikin di atas 4%. Ini kita ngobrol aja ya. Iya. Karena waktu itu saya diwawancari di RRI juga dengan pihak yang menang dalam gugatan itu, siapa namanya ya? 116 itu ya. Bukan Perludem kalau Perludem kalau nggak salah ya. Iya, Perludem kalau Saya mengatakan kalian tuh lupa bahwa di dalam putusan MK itu, MK menyatakan bahwa menyerahkan pada pembuat undang-undang. itu satu. Kedua, pembuat undang-undang diminta untuk bagaimana bisa menyederhanakan partai. Nah, logikanya kan saya bilang, kalau menyederhanakan, artinya dia makin mempersempit dong. Iya dong. Iya. Itu kan logika ya. Iya. Nah, makanya saya bilang ada kemungkinan, ya namanya di DPR RI, dia akan bilang, loh ini katanya jangan 4, bukan harus turun, bisa jadi naik. Karena apa? Karena ada permintaan dari MK mengatakan untuk jangan menyederhanakan partai gitu. Nah, dari GKSR ini tentu menyadari ya bahwa ya nggak mudah ini. Bagaimana? Betul. Masa kita mohon terus akhirnya dia kasih nih bagian gue, kan nggak mungkin, ya kan? Ada nggak cara lain dari Sekber ini agar supaya threshold itu, parliamentary threshold itu 1%? Selain dari mau nabrak tembok itu ada lagi nggak? Pertama tadi saya katakan kemauan dari presiden. Jangan lupa presiden ini sebagai kepala pemerintahan dia juga adalah kepala negara. Sehingga secara automatically dia adalah pembina buat partai-partai politik yang ada secara tidak langsung, indirect. Nah, oleh karena itu kita ingin meyakinkan presiden bahwa demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang memberikan ruang pertarungan yang samalah kira-kira. Bukan ruang yang belum bertarung udah dikalahin dengan sistem. Gitu lah. Kita ingin meyakinkan itu satu. Dan kita berkeyakinan dalam GKSR Pak Prabowo punya pemikiran itu. Kita berkeyakinan, makanya ini satu proses. Yang kedua, kita sadar apa yang disampaikan Bang Teddy tadi akan mentok. Ini mentok, kenapa? Mereka juga nggak mau dong kursinya dibagi lagi, ya kan? Mereka juga nggak mau hak-hak yang udah mereka dapatkan selama ini berbagi. Namanya politik, ya kan? Kalau bisa sedikit ya sedikit. Kalau bisa gitu semuanya gue ambil semuanya. Ambil semua, itu wajar. take for all, ya kan? Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan juga judicial review. Jadi selain pendekatan, tadi kan saya bilang strategi konsep, lobby, aksi. Kita siapin konsep, kita lobby kepada pemerintah, presiden, kita lobby kepada pimpinan DPR, mungkin kita bisa lobby kepada PDIP yang kebetulan dan Nasdem yang tidak masuk ke dalamnya, walaupun Nasdem lebih ekstrim lagi kan 7% minta kan, lebih ekstrim kalau Nasdem. Ya kita bisa bicara dengan PDIP karena faktanya waktu pilkada kan Sekjen Pak Hasto tuh terima kasih Partai Buruh, gara-gara Partai Buruh nggak melawan kota kosong lagi. Kita kan yang menangin gugatannya Partai Buruh waktu itu dalam pilkada. Upaya-upaya ini kan kita lakukan. Barulah yang terakhir selain lobby, aksi ini bisa juga judicial review. Jadi aksi dalam bentuk perawanan hukum. Kalau saja ya kita berkeyakinan, kalau saja komposisi hakim Mahkamah Konstitusi belum berubah ketika Undang-Undang 116 ini diimplementasi, bisa kemungkinan kita menang. Kita keyakinan benar tuh. Artinya harus menunggu dong. Iya, harus menunggu. 116 dulu. Karena itu perintah Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Partai Buruh. Betul. Jadi bukan nggak boleh kata si Mahkamah, boleh, tapi kamu tunggu dulu keputusan dari proses yang sedang bergulir si pembuat undang-undang. Nah, proses yang sedang bergulir si pembuat undang-undang, karena kita bergabung, itu yang kita mau yakinin. Kita bilang, Bang Oso selalu bilang, ya kita akan coba yakinkan bahwa kita juga punya kepentingan. Kayak contoh di Prancis, Emmanuel Macron, dia partai yang sangat kecil banget, baru berdiri. Kemudian Prancis, gue udah capek dengan partai sosialis. Padahal itu partai buruhnya Prancis. Gue udah capek dengan partai konservatif, partai sayap kanannya orang kaya. Maka Macron menawarkan, kalau lo udah jenuh dengan sosialis dan konservatif, pilih gue. Macron kepilih. Dia bikin partai kecil.
Karena dia presiden, Jadi orang tertarik partainya pemenang pemilu. Artinya sebuah proses yang fairness, ruang pertarungan yang sama akan membuat orang bisa bertarung untuk mendapatkan pergantian, kecuali pergantian kekuasaan. Kecuali suatu ketika negara kita sudah secara politik stabil, secara ekonomi. Sebenarnya kan kestabilan politik itu terjadi ketika ekonomi stabil, ya, ya. kesejahteraan mulai dirasakan oleh setiap rakyat, ya kan? Disitulah mungkin kita bisa tinggal 2 atau 3 partai politik, tapi secara alamiah tidak pemaksaan seperti zaman Orde Baru. Ya, ya, Kan itu ya, juga ya. dipaksa kan untuk bersatu. Bersatu gitu. Tapi kalau kita lihat Amerika misal, Demokrat dan Republik dulu juga berasal dari kelompok partai-partai yang Kumpulan macam-macam. partai, ya. Iya, ini kelompok pengusaha, ini kelompok buruhnya. Begitu juga di Prancis pertarungan partai sosialis dengan konservatif, atau di Inggris pertarungan antara Labour Party dengan konservatif di pimpinan Margaret Thatcher dan selanjutnya. Itu proses yang begitu panjang yang akhirnya merger. Labour Party itu partai buruhnya Inggris itu penggabungan dari partai komunis, kemudian serikat buruhnya sendiri, Kongres Serikat Buruh Inggris, kemudian ada partai hijau. Mereka gabung di partai Labour Party. Jadi penggabungan satu partai secara alamiah itu sebuah keniscayaan. Asal tadi kesejahteraan masyarakatnya mulai terbangun, kesadaran kelasnya mulai ada, barulah kestabilan politik dibangun. Nah di Indonesia kan mencoba mesederhanakan itu dengan pertarungan yang tidak fair. Belum bertarung udah dikalahin dulu gitu dengan sistem. Nah, itulah yang kita harapkan GKSR dengan bersatu ini memberikan masukan. Apakah itu bisa kita lakukan? Ya, kita berharap terakhir di judicial review. Bahkan jadi pikirannya Partai Buruh kan udah tahu. Pokoknya kita aksi kalau nggak mau. Kalau nggak, udah kita aksi aja. Nah, tapi kan mereka kaget-kaget. Janganlah kata mereka. Saya bilang udah pusing-pusing aksi aja. Kita aksi 200.000 ya taruh di DPR. Selesai itu 200.000. Nah, pikiran-pikiran semacam itu ada. Tentu kita tidak ingin ada krisis politik. Di mana suara-suara yang sebenarnya kalau digabungkan juga kan besar juga. Ini harus didengar. Tapi kita berkeyakinan Pak Prabowo punya pikiran yang lebih bijak dan arif dalam demokratisasi ini. Ya, begini nih, Om Iqbal ya. Intinya apa yang sampaikan Bung Iqbal ini kita sudah sama-sama mendengar bahwa yang diharapkan hanya ke presiden. Kita harus bicara apa adanya sebelum undang-undang ini dilaksanakan kan. Ya. Boleh nggak kalau saya nih misalnya di parlemen kita sepakat, ini partai-partai non parlemen ngapain sih? Ya udah nanti aja kita revisi undang-undang pemilunya. Biarin aja lama-lama juga mereka udah sibuk dengan verifikasi. Ya, Sekber ini nggak bertahan lama paling. Ini saya men-challenge ya. Iya. Apa yang akan dilakukan Sekber kalau sampai untuk revisi undang-undang pemilu hasil putusan MK itu belum dilaksanakan? Dalam diskusi terakhir di Partai Buruh, kan tadi saya bilang ada main issue, ada secondary issue. Ya. Main isunya akan terus disuarakan. Tapi secondary isunya kayak tadi tentang saksi, tentang apa lagi ya, yang kita mau persoal pilkada 0% seperti itu. Nanti saya masuk pilkada, nanti saya masuk yang ini dulu. Saya rasa ini proses-proses ini akan jalan terus. Sehingga GKSR merasa ada satu kepentingan bersama. Kalau isu-isu ini terus kita diskusikan. Nah, maka di GKSR ada namanya pimpinan, ketua umum, sekjen, dan bendahara umum. Ketua umum Bang Oso, sekjennya dari Partai Buruh, bendahara umumnya dari Partai P3. Kemudian di pimpinan ini ada namanya Badan Pengarah. Badan Pengarah ini semua ketua-ketua umum partai politik non parlemen tadi, yang 7 non parlemen plus 1 partai yang berkarya. Nah, mereka akan memberikan masukan ke pimpinan ini dalam mengambil keputusan. Kemudian ada kerja-kerja reguler. Kalau kita partai politik ini terikat dalam kerja-kerja yang berkesinambungan, saya berkeyakinan sampai 4 tahun memang kita targetkan, mudah-mudahan semua kerja-kerja ini kalau nggak bisa dapat 10, udah dapat 8 udah bagus. Terutama tuh
parliamentary Threshold. threshold, kemudian verifikasi. Ya. Udah dapat 2 itu aja, udah dahsyat itu. Oh, jadi Sistem politiknya udah berubah itu. tetap ya, kalau saya dengar dari Bung Iqbal dari tadi, bahwa tetap mainnya itu adalah parliamentary threshold. Betul, ya. nomor 1. Nomor 2, verifikasi. Verifikasi. Iya. Kenapa takut verifikasi faktual? Bukan masalah takut atau berani. Ini tentang proses yang berulang. Kan faktual udah. Peserta pemilu tahun 2024 misal ada 14 partai politik. Ya, 8 partai politik kita sebut parlemen. parlemen. Karena duduk di parlemen dapat kursi. 6 lagi. Bukan 6, sorry. 18 partai politik. Oke. Sorry, saya salah. 18 partai politik. 10 yang kita sebut non parlemen. Sedangkan 2 yang tidak lolos verifikasi kan Berkarya dan PKPI. Baik parlemen maupun non parlemen yang 10 ini sudah pernah di Verfak. Kenapa harus diulang lagi? Oke, kan KPU bilang kita ingin memastikan Ya. partai ini masih ada. Saya mau nanya itu ya. Ya kan, ingin memastikan partai ini masih ada. Maka tadi kita mengajukan satu pemikiran bahwa yang punya kursi, udah lo orang udah punya kursi, ngapain sih lo kotak-katik permin perfak lagi? Orang udah punya kursi, udah dia cukup daftar meng-announce saya ikut peserta pemilu. Nah itu ada 8 partai. Istilah pendaftaran aja, mengisi formulir saja. Ya. Tidak perlu diverifikasi, orang udah ada kursi, sampai daerah juga udah ada. Nah yang 10 non parlemen tadi kan udah pernah di faktual, udah juga pernah di vermin. Cuma kan ingin memastikan lo mau ikut apa enggak. Ya. Nah karena lo nggak ada di kursi di parlemen, lo pastikan secara administrasi, susunan pengurus, ya. kantor-kantor, surat domisili ada. Nah, cukup di permin, nggak perlu faktual. Tapi kalau yang baru, nah dia selain verifikasi administrasi, tapi dia juga harus faktual. Itu yang kita inginkan, bukan masalah berani atau takut, tapi lebih pada yang sudah dilakukan kenapa harus berulang. Itu aja. Itu kan keinginan. Iya, harapan. Harapan, keinginan yang tidak ada di undang-undang. Adanya PKPU, betul. Ya kan? Betul Nah, sekali. Artinya kalau itu mau terjadi, revisi undang-undangnya. Revisi Undang-Undang Pemilu dengan mengacu pada putusan MK nomor 116. Artinya tetap mengacu pada putusan MK. Sedangkan Betul. putusan MK tidak mengatur itu kan? Betul, enggak. Diserahkan pada pembuat Ya. undang-undang. Bukan begitu. Yang putusan MK itu kan soal angkanya, Iya. prosentasenya. Iya. Tapi yang diinginkan oleh Bung Iqbal itu adalah ada 3 nih. Parlemen cukup daftar, non parlemen yang lolos Vermin saja. Vermin aja, yang baru benar Vermin dan itu Verfak. Vermin dan Verfak. Iya. Itu kan tidak ada di putusan MK. Tidak ada. Nah, Di artinya undang-undang juga tidak ada. Nah, artinya kalau Sekber ini minta ke parlemen, kata parlemen enggak, otomatis kan harus ke MK. Betul. Buat neken. Betul. Apakah Sekber sudah mengajukan ke MK terkait 3 pola ini? Dipersiapkan karena Sedang, kan oke. Partai Buruh sudah pernah mengajukan, Bang. Tapi kata MK tunggu dulu. Itu 116 berbeda. Bukan, Partai Buruh di luar 116 udah ngajuin lagi. Oh, oke. Udah ngajuin tadi yang saya cerita. Jadi 116 udah keluar nih. Partai Buruh nekat, udah minta 0% gitu loh. Nah, kalau 116 kan bukan 0%-nya kata si MK, ya pembuat undang-undang bikin dulu. Ya, itu Partai ya. Buruh berkeyakinan 0% kita majuin aja. Nah, kata MK nggak bisa lo majuin minta 0% sebelum Sebelum itu. 116 dijalani. Nah, kalau itu udah selesai. Maksud Iya. saya yang ini, Bung. Maksud saya yang permin, perpak. Iya, itu. Nah, di dalam undang-undang pemilu hanya satu pasal. Di situ dibilang persyaratan tentang untuk mengikuti sebagai peserta pemilu diatur lebih lanjut di dalam peraturan KPU yang kita kenal dengan PKPU. Cuma di situ dibilang peraturan KPU. Nah, GKSR dimotori oleh Partai Buruh dan Hanura berpendapat nggak bisa lagi diserahkan ke KPU. Karena, gitu. Iya, karena contoh Nasdem, Gerindra sendiri. Nasdem di Depok nggak lolos. Waktu itu bayangin. Itu kan Nasdem jadi marah. Ini apa-apa nih KPU. Gerindra di satu kota juga ada nggak lolos. Ini apa-apa, kita aja udah punya kursi gitu loh. Jadi GKSR berpendapat masukin di dalam undang-undang nanti dalam revisi tadi. Tentang
aturan verifikasi tadi. Artinya pasal yang tadi yang harusnya diserahkan ke PKPU itu menjadi pasal undang-undang. Betul. Oh. Itu usulannya. Itu usulannya Betul. atau gugatannya? Usulannya itu. Kalau nanti nggak masuk, baru kita menggugat. Oke. Kita persiapkan gugatannya. Oh. Kenapa nggak berpikir udah pasti nggak masuk? Tembok tebel. Kemungkinan itu ada, Bang. Oh gitu ya? Kemungkinan itu ada. Karena gara-gara yang tadi itu ya? Iya. Oke. Tapi kita cobalah. Ya, Kan oke. toh kan tadi, kalau pertarungan di parlemennya kita kalah, kita pertarungkan lagi di judicial review. Tapi dengan catatan, sepanjang hakim mahkamahnya masih belum tetap berubah. Yang ini, kalau berubah, wah udah, kita nggak tahu lagi deh. Ada juga yang mengatakan begini, katanya Sekber pengen agar supaya suara rakyat tidak hilang, gitu kan? Iya. Loh, bukankah di setiap pemilu kita bicara jangan non parlemen deh, di partai yang duduk di parlemen itu banyak juga kan calon-calon mereka yang akhirnya tidak duduk dan begitu banyak suara rakyat yang tidak terakomodir. Karena ini memang beginilah cara kita bermain gitu kan. Terus kenapa beralasan seperti itu? Tentu kita sadar ya, setiap negara sistem pemilu beda-beda. Misalnya kayak Amerika, take for all. Kan lebih menyakitkan. Abang dapat 51, saya dapat 49. Beda 2 suara. Tapi suara saya diambil abang semua. Take for all kan. Kalau di itu balance ya, tiap negara bagian. Begitu pula di Perancis, one man, one vote-nya itu terasa sekali. Yang mendominasi, termasuk di Jerman. Nah, di Indonesia kan, kita kan berubah-ubah terus. Selalu para ahli pemilu memberikan masukan-masukan, baik sebagai praktisinya atau juga yang akademisinya. Nah, oleh karena itu, dari belajar sistem-sistem pemilu yang lama, yang sudah berjalan, kok banyak suara yang terbuang. Misal contoh, di pemilihan daerah, pemilu daerah itu berarti kan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kenapa nggak ada parliamentary threshold? Itu ya. Tapi di nasional ada parliamentary threshold. Sebenarnya kan kalau kita mau baca, ini partai-partai parlemen nggak mau diganggu-gugat makanya itulah akan mentoknya di situ. Makanya kan saya apa adanya ngomong bakal mentok. Betul, betul. Harus disadarin. Karena betul mereka banget. Mungkin bagi itu betul banget. Nah, sebenarnya cuma mereka nggak mau ngomong begitu. Bahasa mereka menyederhanakan partai. Bahasa mereka ya supaya kita nanti dalam mengambil keputusan di parlemen tidak terlalu susah karena partainya sedikit. Bahasa-bahasa itu dijadikan argumentasi. Tapi yang sesungguhnya, udah lo nggak usah ikut, gua aja. Gitu lah. Ya, makanya waktu dalam diskusi dengan Perludem itu saya mengatakan, kenapa nggak kalian gugat ke MK bahwa kenapa tidak berkaca di DPRD saja? Kenapa DPRD boleh, DPR RI nggak boleh? Ya. Dan saya baca, belum ada tuh, Om, yang ngajuin. Kenapa Sekber nggak ngajuin itu ke MK? Artinya, ini DPR RI, ya, ini DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ya. Di situ walaupun tidak lolos di nasional, ya, tapi mereka bisa. DPRD, nah, kenapa nggak begitu? Itu kan sebenarnya gini, mencontohkan itu adalah sesuatu yang sudah ada daripada menciptakan. Iya, betul. Lebih mudah. Sekber kenapa nggak ngelakuin itu? Bukan Sekber, Partai Buruh sudah mencoba itu. Cuma kata mahkamah, lo jalan dulu 116. 116 ini dikembalikan pada pembuat undang-undang tentang parliamentary threshold, tentang revisi pemilu. 116 itu kan hanya pasalnya aja. Parliamentary kan? threshold. Iya kan, parliamentary threshold padahal. Mentoknya kita tentang DPRD masih tetap boleh ada anggota kita, DPRD provinsi maupun kabupaten kota tanpa parliamentary threshold. Itu. Nah, di pusat kan ada persoalan parliamentary threshold. Nah, 116 mengatakan kalau lo mau jalanin gugatan yang lain, misal mencontoh DPRD, lo jalanin dulu 116. Itu kata mahkamah. Sebenarnya kan nggak perlu itu, harusnya begitu. Bisa. Iya. Betul, saya setuju dengan Bang Teddy tadi. Udah ada contohnya kok. Iya. Lebih baik kita jalan aja contoh. Betul. Sama lah kayak pilkada. Kenapa turun 6,5%? Itu kan Partai Buruh yang menangin. Karena argumentasi Partai Buruh sederhana. Calon perseorangan yang maju pilkada 6,5%. Kenapa partai politik yang susah-susah dibikin 20% waktu itu? Atau 25% kursi. Kita minta 6,5%. Dikabulin gitu loh. Itu yang benar tuh.
kita berkaca dari yang Yang ada gitu. Itu benar. Lebih enak gitu kan. Iya. Sama kedua nih Itu benar tuh, itu benar banget cara berpikirnya. ya mudah-mudahan Sekber lakuin lah ya. Kita pasti lakukan itu karena kita parliamentary threshold. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan ya Bang sama 116 itu harusnya. Mahkamah berpendapat itu. Aduh. Itu jadi susahnya. Nah, ini baru dalam sebuah wawancara saya sempat mengatakan, ya kita diskusi aja ya. Sebenarnya dengan putusan MK, presidensial threshold ya sudah ditiadakan 0%. 0%. Maka sebenarnya parliamentary threshold harusnya 0% karena sudah tidak punya daya rekat. Iya, itu logikanya Bang Yusril, Prof Yusril. Nggak, saya duluan ngomong baru Prof Yusril. Oh gitu ya? Ya. Oh iya, mantap. Nah, bisa dicek dulu. Berarti Prof Yusril contoh. Ya, mungkin dia baca punya saya baru dia ngomong. Nah, waktu itu saya di Detik coba lihat ada, saya bilang sudah tidak ada. Kan ini logikanya gini, orang itu waktu kita pemilu dari dulu ada parliamentary threshold supaya ada hitungan buat presidensial threshold. Betul. Kan itu kan? Sebagai syarat untuk Sebagai syarat. Nah, ya. kalau ini sudah 0, Iya, daya rekat sudah nggak ada. Gugur. Nah, saya sampaikan juga sama teman-teman yang melakukan gugatan, harusnya kalian bawa ini, tapi mereka nggak bawa. Kok Partai Buruh bawa tuh? Salah satu argumentasi pertimbangan itu. Kemarin gugatan kemarin kita bilang, kan presidensial threshold udah 0%. Iya. Ya parliamentary threshold 0% lah karena syarat parliamentary threshold kan dijadikan dasar untuk presidensial threshold. Nah, sekarang presidensial threshold udah 0%, syarat ini harusnya gugur. Nah, itu ditolak nggak? Lagi-lagi sebenarnya bukan 116. ditolak. 166 jalanin dulu pembuat undang-undang. Sebenarnya nggak nyambung. Itulah makanya Mahkamah punya logika berpikir tersendiri tentang konstitusinya. Kita tidak ditolak. Jadi Betul. kata Mahkamah, gugatan Anda nggak ditolak. Tapi gugatan Anda prematur. Gini, gugatan yang disetujui itu, yang dikabulkan itu kan tidak mempengaruhi pasal yang lain. Sedangkan mau digugat itu kan pasal yang berbeda kan? Benar. Benar itu. Tapi itulah Mahkamah karena gini, waktu diskusi kan panjang nih, ada beberapa sidang. Salah satu hakim Mahkamah bilang, kami ini susah. Baru kami keluarkan 116, DPR nyerang kami. Maka kami berpendapat sebelum DPR jalanin, sebenarnya tanda petik rasa takut juga dengan DPR yang keras kan terhadap 116 itu. Iyalah. Terus ditambah yang itu pemisahan pemilu nasional dan daerah. Kami diserang habis. Jadi saya melihat ada tanda petik ya, quote and quote, walaupun itu mungkin dibantah. Ada belenggu yang kemudian udahlah lu jalan itu dulu daripada gue diserbu lagi. Sebenarnya pasalnya dia nggak terkait. Sebenarnya MK paham bahwa itu nggak terkait. Cuma dia daripada tambah serangan gitu maksudnya. Serangan. Kalau melihat argumentasi waktu ngomongnya salah satu hakim Mahkamah. Oh, sempat ngomong itu ya? Oh iya, dalam proses persidangan proses persidangan. Ya makanya mungkin dengan cara Sekber yang terus melakukan konsolidasi, terus menyuarakan, terus turun. Betul, intinya coba aja ulang bahwa ini logika sederhana saja, bahwa daya rekatnya sudah ada, terus ngapain gitu. Itu Bang Oso kemudian dalam satu pertemuan kemarin di Partai Buruh itu jadi tuan rumah akan mengundang Prof Yusril. Harusnya ngundang saya. Ya karena boleh, itu ide nanti saya saranin. Nanti saya saranin. Tapi nggak apa-apa. Untuk memberikan masukan. Nggak apa-apa, dengan Prof Yusril. Karena nilai jualnya ada daripada saya. Walaupun ide dari saya. Walaupun ide dari Bang Teddy. Ini pemirsa harus paham ya, bahwa Bung Said Iqbal ini adalah orang yang ikut juga terlibat dalam pembuatan undang-undang di negara ini. Ya. Dimintai keterangan terus oleh pemerintah karena beliau dari dulu sampai sekarang dengan konsisten dengan perburuhan ya. Ya. Dari Bang Said masih panas-panas, sekarang udah mulai keliengan ya karena udah makin tua. Sama lah kita kan. Dulu kan masih di jalanan kita sekarang. Nah, nih kita ngomong apa adanya aja ini. Sekber ini kan kalian tuh sebenarnya kan berkumpul, padahal kalian itu adalah musuhan dalam tanda kutip. Iya dong. Saling bersaing sesungguhnya kan. Iya. Sesungguhnya. Betul. Nah, pertanyaannya, berapa lama kalian bertahan kalau sampai undang-undang pemilu yang berdasarkan putusan MK itu belum
kunjung juga direvisi. Tapi yang pasti kalau udah pemilu harus cepat direvisi kan. Nah, Kan- itu perintahnya. kan- Bisa aja 2 hari menjelang pemilu. iya, itu Bisa aja maksud saya. seminggu. Iya, memang. Nah, jadi Memang. bagaimana cara Sekber ini tetap konsisten pemilu mau pemilu seminggu sebelum pemilu baru revisi undang-undang itu dikabulkan, kita tetap akan lakukan ini. Jadi kemarin diskusinya, kebetulan saya yang diminta oleh Bang Oso sebagai ketua untuk memimpin sidang itu, rapat kemarin, dan juga saya punya di partai itu namanya Katimsus, Bang Said Salahuddin. Kan dia memang ahli pemilu, anak didiknya Prof. Jimli. Banyak komunikasi ke Prof. Jimli lah kalau kita ada masalah. Dalam diskusi itu, kita sadar benar bahwa kita sebenarnya berbeda-beda, bahkan bersaing di dalam pemilu. Tidak hanya dengan parlemen, partai parlemen, internal tapi di aja. internal parlemen, non parlemen juga. Iya. Ya, bahkan di internal, Di internal partai pun ada persaingan antara para calon. Iya. Itu nggak bisa Nggak bisa dihindari. dihindari. Tapi kita berpendapat bahwa sistem dan regulasinya dulu memberi ruang demokrasi yang sama. Sehingga pertarungannya menjadi sempurna. Jangan kita dikalahkan sebelum bertarung dengan regulasi dan sistem yang membuat kita tidak bisa bertarung secara sempurna. Persamaan pandangan itulah yang kemudian kita bisa bersatu. Nah, pertanyaan Bang Teddy kan sampai seberapa lama? Tentu sampai setiap partai menyadari bahwa dia butuh ruang demokrasi yang sama. Kalau bersatu suaranya akan didengar. Tapi kalau mereka berpikir udah gue jalan masing-masing, gue nggak perlu lagi, ini kayaknya partai ini udah mulai jalan sendiri. Di situ saya rasa GKSR udah mulai akan tidak bermakna lagi. Iya. Yang kedua, jangan salah, di dalam internal partai partai parlemen pun iya. ada partai non parlemen dalam koalisi yang Indonesia Maju itu. Iya. Saya berkeyakinan misal seperti P3 juga kan berkoalisi. Iya. Koalisi Indonesia Maju, PSI berkoalisi, PBB bahkan berkoalisi, Garuda berkoalisi. Tentu PSI Gelora berkoalisi. Tentu partai-partai non parlemen yang ikut berkoalisi di koalisi Indonesia Maju pun ingin mereka bisa menjadi peserta pemilu tanpa dibebani oleh tadi aturan-aturan. Di situ kita punya kesempatan juga melalui Garuda, melalui PSI, melalui PBB, melalui P3. Lo ngomong juga dong di dalam. Saya sih berkeyakinan ya, seperti model Profesor Sufmi Dasko tuh sangat terbuka, sangat welcome untuk diskusi apapun. Ya, kemudian Mensesnek, Pak Mas Prasetyo, saya kenal benar. Mas Pras juga sangat terbuka. Yang mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada Presiden bahwa persoalan-persoalan di partai non-parlemen yang kebetulan juga ada koalisi Indonesia Maju, mereka perlu didengar. Dan kebetulan ada yang diperjuangkan sama ada dengan yang non-parlemen ini di GKSR. Saya rasa ada irisan lah, ada irisan yang makanya ketika PSI menyatakan tidak ikut, Garuda belum menjawab, dan Partai Gelora menyatakan juga tidak ikut secara surat resmi, bagi kita bukan lawan. Kita berharap di dalam koalisi Indonesia Maju, mereka juga berjuang. Karena mereka kan bagian dari non-parlemen yang sistem dan regulasinya membebani mereka untuk lolos dalam parliamentary threshold. Saya rasa kayak Garuda, PSI, ataupun Gelora yang di koalisi Indonesia Maju setuju lah kalau parliamentary threshold jadi 1%, karena hampir semua partai mendekati semua 1%. Kira-kira itu yang langkah-langkah kita coba ambil. Oke, terakhir di pertemuan ini ya, next bisa kita ketemu lagi. Sudah ada jadwal nggak ketemu Presiden? Baru dibikin undangan, minta audiensi. Nah itu Bang Oso akan mencoba langsung ke Pak Presiden atau langsung ke Pak Sufmi dulu? Presiden dulu ya. Nah, tapi biasanya kalau udah kebetulan Pak Sufmi Dasko juga akan mendampingi. Tapi untuk Pak Sufmi Dasko dan Mbak Puan kita nanti datang juga ke pimpinan DPR. Sebelum ini ke DPR dulu ya. Pimpinan DPR kita ketemu. Dan bahkan
Saya mengusulkan ketemu juga lah dengan partai-partai politik yang besar seperti Gerindra. Iya, iya. Kan posisi kita datang ke Pak Prabowo sebagai presiden, Iya, iya. tapi sebagai ketua umum Gerindra kan kita perlu juga Perlu juga, berdiskusi ke Mbak Mega di PDIP. PDIP. Saya rasa dengan kapasitas Bang Oso sebagai ketua umum Iya, iya, iya. GKSR, kemampuan itu ada. Oke, pemirsa, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal ini sudah bisa mencerahkan ya bahwa apa sih sekber ini, apa sih makanan apa sih ya. Jadi ternyata memang sekber ini ya punya tujuan agar supaya suara rakyat itu yang Tidak hilang. 17 juta itu tidak hilang. Jadi rakyat yang memilih itu benar-benar mendapatkan tempat lah dari Iya, suaranya gitu kan. Betul, betul. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin Bung Said Iqbal memberikan statement ya kepada pemirsa, rangkuman lah apa yang mau disampaikan, saya berikan seluas-luasnya agar supaya masyarakat, selain masyarakat, DPR dan pemerintah bisa lebih mengerti apa sih sekber ini. Ya, Monggo. kita bersepakat bahwa Pancasila adalah pilihan ideologi bersama secara kebangsaan pada setiap partai politik. Ya. Itu tidak perlu Tidak perlu diperdebatkan, itu diperdebatkan sebuah itu. keniscayaan. Iya, iya, iya. Tetapi di dalam strategi dan cita-citanya, partai politik tentu ada perbedaan, tanda petik ya, ideologinya. Udah pasti. Garuda tentu berbeda dengan buruh, buruh berbeda dengan Golkar. Misal contoh, Golkar dia setuju dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan yang membuatnya, Iya. Partai Buruh tidak Tidak, setuju. iya. Oleh karena itu nggak mungkin kan kami bersatu dengan Golkar dalam konteks itu. Betul, Nah, betul. jadi oleh karena itu, berilah ruang yang sama di dalam pertarungan, tanda petik pertarungan ya, atau kompetisi dalam demokrasi itu. Jangan partai politik dikalahkan di awal akibat ada regulasi yang membebani. Nah, kalau kami melihatnya yang paling penting adalah dua ya, yaitu parliamentary threshold. Kalau presiden threshold kan sudah bergulir. Ya. Kalau partai peserta pemilu misal Partai Buruh lolos, bisa mencalonkan Bisa. presiden. Kita bisa mencalonkan presiden sendiri, calon wakil presiden sendiri. Nah, yang kita Partai butuh- Buruh udah pasti Om Said Iqbal dong. Ya belum tentu kan kita harus kongres. Januari kita kongres, tapi potensi kita akan mencalonkan buruh memang besar. Ya, ya, ya. Ada permintaan besar, buruh harus maju. Kenapa kita bikin partai? Kenapa kita mesti khawatir gitu, ya? Atau calon wakil presidennya? Itu yang pemikiran-pemikiran sedang berkembang. Jadi kita minta parliamentary threshold 1%. Dengan melihat hukum rata-rata yang udah ada data pemilu ya. Yang kedua, sistem verifikasi tadi. Yang 3 poin ya, itu. 3 poin tadi berjenjang. Sehingga pertarungan tadi menjadi ruang demokrasinya tidak terbebani. Yang tadi saya contoh, Emmanuel Macron bisa menang dari partai kecil. Kemudian ada beberapa contoh yang lain yang partai kecil yang kemudian bisa menang di saya lupa di Spanyol misal kemenangan partai kecilnya, partai kirinya itu juga dari kelompok-kelompok buruh dan petani dan mahasiswa yang mendirikan partai kecil. Jadi partai yang kita sebut partai kecil itu atau sekarang kita sebut partai non parlemen, bahkan ada istilah partai gurem, itu bisa menang. Bahkan kalau kita punya tokoh pilihan. Satu ketika ada tokoh misal kata dari partai Garuda, ada tokoh yang masyarakat suka gitu, Gen Z suka, bisa menang. Bisa. Dengan Sama kayak Macron tadi kan. Iya, asal sistemnya tidak terbebani. Dan yang terakhir, demokrasi satu suara itu adalah penting. Itu. Vox Populi Dei itu kan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi satu suara harus diselamatkan. Jangankan 17 juta, satu suara pun harus diselamatkan bahwa dia berharga untuk ikut dalam sistem keparlemenan. Saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bang Teddy. Terima kasih pemirsa, ditunggu tanggapan dan komentarnya. Nanti kita akan tanggapi. Terima kasih.